Oke, ada perasaan marah apa yang ada dalam diri Anda? Mungkin disampaikan. Atau sesuatu rasa yang tidak ada supaya terhadap pasangan. Cemburu, oke, cemburu yang bagaimana? Cemburu yang terlalu over. Terlalu over, oke. Apa pernah melihat sesuatu perilaku dia yang membuat kamu cemburu sampai over? Bukan saya yang cemburu, tapi dia yang cemburu. Jawab rasa penasaran Anda mengenai hipnosis. Sekarang Kak Mas Rukan akan mempraktekannya secara langsung gitu ya, Kang ya? Ya, kita praktis secara sederhana ya. Iya, Baik. tentunya bukan dengan saya Kang, Dengan siapa? Tapi dengan teman-teman saya nih, baik, Kang. Rekan-rekan oke. saya panggilkan dulu ya, Kang. Oke. Oke, silakan. Oke. Dan Jeng Sasa. Iya. Silakan masuk. Oh iya. Oh ini 2 orang ya. 2 orang. Baik. 2 orang berarti ini hipnosis massal bisa. Iya, bisa. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Sini ya, Kang ya. Baik. Mungkin lebih jelasnya ini ya, Kang ya. Hipnosis itu sendiri bisa dilakukan perorangan maupun massal gitu Massal, kan. betul. Biar lebih mantep nih ya. Iya. Pemirsa kita kasih lihat yang massal aja kan. Ya, jadi hipnosis itu misalkan perorangan. Asalkan dia mengikuti kita, dia percaya dengan kita, maka itulah sudah proses hipnosis. Jadi yang penting trust, kepercayaan, yaitu rapport atau hubungan yang baik. Misalkan ada orang datang diajak salam aja nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, maka sulit, tidak bisa. Kenapa? Karena nggak percaya. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Tapi kalau walaupun nggak kenal, ngobrol enak, dia yakin bahwa ini orang baik, orang yang dipercaya, maka itu bisa jadi proses hipnosis atau hipnotis. Ya, termasuk dendam juga prosesnya seperti itu. Cuma dendam kan banyak yang singkat, tapi kalau hipnosis dia ngobrol, kadang tanpa dia sadar. Dan ingat, orang dihipnotis itu bukan berarti tidak sadar, bukan. Dia sangat sadar-sadarnya, sangat sadar apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan. Artinya dia bisa bohong juga bisa jujur. Bisa dia yakin, aku bohong aja deh. Ya, dia bisa ngomong bohong. Dia sadar kalau dia bohong. Tapi kalau dia nggak nyaman, aku baiknya jadi orang jujur aja deh, jujur aja ngomongnya. Maka kalau dia nyaman jujur, dia pun akan ngomong jujur. Kembalinya juga ke klien sendiri. Asalkan dia mau ngikuti kita, maka bisa dirubah. Kalau dia nggak mau ngikuti, ya tidak akan bisa dirubah. Ya, semuanya sederhana aja. Langkah pertama ini ya, Kang. Nah, silakan kalian duduk Duduknya dengan gimana nih, relax, Kak? bebas saja, Relax yang aja. senyaman mungkin. Bisa tidur-tiduran, Kang. boleh tutup mata, boleh buka mata, semuanya sama. Hipnosis itu tidak harus tutup mata, tidak harus buka mata. Apapun kalau ada gejala hipnosis maka itu bisa dihipnosis ya. Silakan kalian duduk dengan nyaman, yang relax dan dengarkan kalimat saya, suara saya, dan setiap mendengar suara saya dan berita saya kalian lebih nyaman, lebih relax, lebih nyaman dan kalian mengikuti apa yang saya sampaikan. Baik. Boleh tutup mata semuanya, saya tutup mata. Dengan relax, semakin kalian mendengarkan suara saya, suara mobil, suara apapun yang ada di sekitar sini yang Anda dengar, membuat Anda semakin nyaman, semakin relax, semakin relax. Izinkan diri kalian untuk mengingat sesuatu kejadian yang sangat menyenangkan. Apapun itu, kalian yang paham, kalian yang tahu. Jika sudah mengingat suatu hal yang menyenangkan, anggukkan kepala. Baik, saya melihat mengangguk, saya melihat mengangguk. Semakin kalian mengangguk, saya melihat Anda mengangguk, semakin rileks, semakin nyaman. Ingat suatu kejadian yang sangat menyenangkan. Sampai kalian bisa tersenyum saking senangnya merasakan hal yang menyenangkan itu. Ya, saya melihat kalian tersenyum. Oke, saya melihat Anda tersenyum, luar biasa sekali. Nah, nikmati rasa senyum itu, nikmati rasa bahagia itu dalam diri Anda sekarang dengan sangat-sangat seolah nyata dan atau terulang kembali. Suara apapun yang Anda dengar, suara panggilan telepon, suara apapun yang Anda dengar saat ini membuat Anda semakin nyaman, dan Anda tetap fokus pada rasa nyaman yang Anda rasakan sekarang. Apapun yang Anda dengar di sekeliling Anda membuat Anda semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Dan merasakan sangat nyata sekali rasa bahagia itu saat ini. Dan mulai sekarang dan seterusnya, rasa nyaman dan bahagia ini selalu ada dalam diri kamu, dari Anda kalian berdua saat kapanpun kalian butuhkan.
Hanya dengan tersenyum kalian ingat rasa nyaman ini dengan seketika. Jika kalian mengerti, anggukan kepala. Baik, saya melihat kalian anggukan kepala. Dan tertanam sampai kapanpun selama rasa bahagia ini kalian butuhkan. Dan kapanpun kalian menunjukkan dengan cukup senyum saja, rasa nyaman ini sudah hadir dengan seketika. Jika mengerti, dianggukan kepalanya. Baik, saya akan menghitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, kalian nanti akan buka matanya dengan sangat lebih bersemangat dan merasakan bahagia ini masih nempel. Dan kapanpun Anda senyum seketika, maka rasa bahagia itu muncul dengan seketika dan membuat diri Anda lebih baik dan lebih bersemangat, lebih bahagia. Jika mengerti, anggukan kepala. Baik, oke. 1, mulai sadar diri Anda, nafas Anda, tubuh Anda. Karena sebentar lagi Anda akan buka mata, lebih semangat, lebih bahagia. 2, ya mulai disadarkan. Dan 3, buka mata kalian dengan lebih bersemangat dan bahagia. Iya, tepuk tangan. Iya. Gimana rasanya? Ya tadi senyum sendiri ya. Nah, singkat itu pun bisa disebut hipnosis. Nah, ini termasuk hipnosis ke terapi juga, yaitu memunculkan ingatan yang tadinya menyenangkan dan dimunculkan kembali terus ditanamkan dalam diri mereka. Setelah senyum mereka akan ingat rasanya nyaman gitu. Iya, gimana rasanya? Wah, udah senang, udah benar-benar. Itu berarti sadar ya mereka. Sadar, mereka sadar. Kalau apa yang bayangkan. misalkan menganggap ini sebagai tas atau apa, itu bisa nggak sih ke? Bisa. Itu namanya hypnostate. Namanya hypnostate. Ya. Beda ya? Sama kan? Beda sama prosesnya. Kalau ini tadi kan untuk mereka supaya merasakan rasa nyaman karena itu yang dibutuhkan semua orang. Ya, misalkan dia ini tas, ini apa, bisa juga. Oke. Nah, lihat saya, coba tangannya begini, saya pegang. Entah nggak tahu kenapa ini menjadi rasa seperti kaku, seperti batang besi yang lurus. Nanti saya lepaskan, ini kencang, nggak tahu kenapa semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, dan kencangkan saja, menggenggam. Dan ini seperti batang besi, seperti batang besi, seperti batang besi. Kencang seperti batang besi. Kencang seperti batang besi, entah nggak tahu kenapa semakin kamu ingin membengkokkan malah nggak bisa dibengkokkan dan ini masih terasa seperti batang besi. Oke, saya lepaskan dan seperti batang besi kaku dan kaku. Nah, ya, oke. Susah ya kan? Nah, ini seperti kaku. Ya, oke, saya kembalikan ke normal dan Anda bisa tekuk kembali dengan normal. Udah. Oh gitu. Ada kaku gitu. Iya. Boleh coba dong kan? Nah, bahaya nanti kalau saya. Apa yang kita sugestikan kalau dia yakini percaya iya jadi begini nih. Bener ya? Agak kaku emang Kak rasanya. Iya, jadi kaku nggak bisa. Pengennya ya nggak bisa gitu karena yang dibayangkan adalah Ya aku mah badannya. Ya, Kalau misalkan saya seperti pegang ini besi. nggak bisa lepas gimana kan? Bisa. Bisa. Coba dong, saya penasaran sekali. Oke, baik. Boleh ya kan? Kalau Anda yang mengikuti kalimat saya akan sangat bisa kok. Pegang itu begini ya. Iya. Oke. Bayangkan dalam diri Anda bahwa ini adalah ada lem di sini, tangan Anda nempel dengan botol ini. Ada lem saya ikat lem terus saya tambahi pakai solasi dengan kencang saya ikat. Bayangkan dengan sangat nyata, ini ada lem dan saya ikat dengan kencang. Entah nggak kenapa, setiap saya bilang silakan coba untuk dilepaskan lem dan terasa sangat tambah nempel karena tidak bisa dilepaskan kecuali dengan izin saya. Oke. Silakan coba dilepaskan. Tapi semakin mencoba semakin nggak bisa dan merasa nempel di situ. Entah nggak tahu yang mana yang ini atau mana nempel terus nggak bisa dia. Ya sulit semakin berusaha semakin sulit gitu. Oke. Ya oke. Nah sekarang saya bayangkan saya lepas lemnya saya buang dan hitungan ketiga lem itu hilang dan Anda bisa melepasnya 1, 2, 3 hilang. Nah gitu. Kayak berat gitu aja. Karena nempel ada lemnya gitu. Aduh enak deh ya kan kalau kita bisa melakukan ini. Ya, kan? Nanti kita mungkin bisa melakukannya kepada orang-orang tercinta di rumah ya, untuk lengket sama kita, duduk di situ terus duduk gitu. Iya. Cuman kalau itu adalah kejadian hypnostic atau show. Kalau yang untuk menempel ini, kebutuhan hipnosis yang paling penting bukan itu tapi tadi menerapi. Orang yang gelisah disugestikan rasa nyaman, terus rasa yang bahagia dulu muncul dan itu ingat. Kenapa orang sedih? Karena selalu ingat hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita munculkan hal yang menyenangkan dan nempel dan sampai kapanpun dia merasanya nyaman. Itu yang paling penting. Kalau misalnya ada hipnotis tuh yang di televisi ya kan, yang mengutarakan sesuatu dengan gamblang sekali itu gimana kan? Nah itu tadi, terkadang hipnotis bisa dia jujur, bisa juga tidak jujur. Itu ada ciri-cirinya, benar dia terhipnotis atau hanya pura-pura terhipnotis gitu. Kan ada ciri-cirinya. Contoh ciri-ciri hipnosis tadi.
ngikuti saya. Kedua, pernafasannya nafas perut, relax, benar relax kayak bayi, ya. Terus dia ngangguk, dia langsung ngangguk, terus tiba-tiba senyum sendiri, ya senyum, karena membayangkan rasa bahagia itu. Itu sudah ciri-ciri terhipnosis atau unconscious. Duduknya mulai bergeser dengan miring, dengan sangat Jadi santai. saya ini lagi terhipnotis dong. Miring-miring. Lagi terhipnosis memperhatikan saya. Kenapa? Duduknya agak miring tapi nyaman. nanti kalau kamu pasukan kesini dia ikut kesini Betul. Indah ya. Itu terus ada suara yang ada suara mobil, suara handphone apa membuat saya semakin nyaman. Karena kalau enggak dia bangun handphone saya ya gitu. Dia masih tak sugestikan bahwa suara handphone itu membuat Anda semakin nyaman, relax. Jadi ada suara handphone itu tidak jadi masalah, nyaman aja ya, biarin aja gitu. Paham ya? Nah, apapun yang dengan semakin nyaman, nah itu sudah sederhana itu. Ini kan tadi masal ya Kang Masal, ya. Mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya lagi kita tunjukkan yang memang untuk terapi. Oke, Satu terapi orang satu aja. orang saja dan Iya. tidak harus merem. Ada terapi yang namanya Ericksonian atau memang kita terapi hipnosis yang tanpa merem. Oke, siapa? Ini siapa nih? Bahasa Iya. Aduh kayaknya kok yang paling banyak masalah saya Iya. gitu ya. Sepertinya. Semua orang punya masalah nih. Kalau bisa nanti mungkin bisa dibuat menangis. Tapi setelah itu lega. Oh, gitu ya. Ya, tergantung kasusnya dia yang paham. Iya. Jadi, oke, terima kasih Mbak. Iya. Boleh duduk situ nggak apa-apa sambil melihat temennya. Nah, hipnosis. Kalau duduk di sini malah jadi tidur kan? Nggak apa-apa. Biar relax gitu. Oke. Baik pemirsa, Kakinya, sorry, kakinya. di sini Eh. kami akan menunjukkan kepada Nah, Anda kayaknya bagaimana sama-sama sih dicopot aja deh. Boleh, hipnotis dicopot aja. secara individu. Individu Untuk satu dan orang. dan semacam konsultasi bisa membuat dia lebih baik gitu. Sambil tiduran boleh, sambil duduk biasa juga boleh, santai saja. Nah, mungkin Saya jadi nggak merem ya kan? Takutnya saya merem terus takutnya saya. oke, tidak harus merem. Tujuannya ini adalah untuk merelakskan tubuh Anda. Duduk yang nyaman aja, senyaman Anda. Terserah mau bengok kemana. Ini lebih nyaman ada buah-buahan, minuman dan bantal. Ya, bayangkan saja ada buah-buahan di sini, minuman dan bantal di situ. Bayangkan dengan sangat nyata dalam pikiran Anda. Boleh merem, boleh tidak merem, bebas karena hipnoterapi atau hipnosis atau hipnotis tidak harus merem. Apapun yang saya sampaikan Anda percaya dan itu Anda yakini dan itu nyaman bagimu dan kamu lakukan itu baik untukmu, itu sudah menyembuhkan. Gitu, menyembuhkan. Oke, seperti itu. Nah, saya melihat juga ada kondisi unconscious atau trance karena setiap saya ngomong jangan ngantuk-ngantuk, dengan relax, ya dengan tubuhnya yang relax, nyaman begitu. Bisa mungkin apa yang mau saya bantu sembuhkan atau sesuatu dihilangkan atau dimunculkan. Apa ya? Boleh Ini kasus dimunculkan. kecelakaan kali ya Jin ya. Cinta saya kisru kan? Oke, karena cintanya kisru ya. Mau diapakan nih perasaan cinta itu? Mau dibuang rasa bencinya atau dimunculkan rasa cintanya? Kalau cintanya memang selalu tumbuh cinta kan. Kebetulan saya juga selalu mencintai orang-orang yang saya Iya. sosok Wah, mencintai. iya. Terus apa nih yang mau Mungkin saya beri bantu? terawan biar tidak terlalu benci juga tidak terlalu cinta. Oke. Kalau terlalu cinta kan nanti saya jadi susah untuk Move on ya. Oke, netral ya. Iya, netral. Jadi coba dia netral ya. Baik, oke. Jadi pertanyaan saja. Karena Anda ingin jadi orang yang netral. Oke, ada perasaan marah apa yang ada dalam diri Anda? Mungkin disampaikan atau sesuatu rasa yang tidak ada supaya terhadap pasangan. Cemburu, oke, cemburu yang bagaimana sih? Cemburu yang terlalu over. Kalau over, oke. Apa pernah melihat sesuatu perilaku dia yang membuat kamu cemburu sampai over? Bukan saya yang cemburu tapi dia yang cemburu terlalu over. Oh, dia cemburu sama kamu. Dia melihat sesuatu dari diri kamu sampai dia cemburu over. Karena Mungkin. mungkin diri saya terlalu menarik untuk dilihat. Oke, mungkin seperti apa menarik dilihat oleh dia sehingga dia cemburu lebih sangat over. Menurut dia terlalu kalau saya di dunia pekerjaan terlalu profesional dan terlalu apa ya istilahnya, perfect lah. Jadi kita ketemu dengan semua orang, mau itu baik perempuan atau laki-laki. Ya menurut saya ketika kita berada di lingkungan pekerjaan ya kita tujuannya emang kerja gitu. Kebutuhannya emang kerja dan kita cari pengalaman untuk yang macam-macam. Oke, yang kamu rasakan jengkel itu karena dia cemburunya atau karena perilakunya? Karena cemburunya sih, tapi berdampak pada perilaku. Berdampak pada perilakunya. Perilaku seperti apa yang buat kamu jengkel? SMS, telepon di saat jam kerja dan pertanyaannya bersama siapa, mau ngapain, di mana, secara detail. Oke, baik. Masih ada perasaan kecewa jengkel itu saat ini? Kalau kecewa enggak, itu karena mungkin dia punya proses sayangnya. Cuma yang bikin saya tidak Kamu nyaman, nggak nyaman. Oke. Apa yang buat kamu nggak nyaman?
itu tadi merasa saya ini punya dunia lain selain bersama dia. Oke. Kalau diberikan sebuah bentuk rasa nggak nyaman di diri kamu, posisinya di mana? Kalau dikasih letak, tunjukkan di mana letak nggak nyaman dalam tubuhmu, mungkin entah di dada, di tangan, nyaman di sini bukan nggak nyaman misalnya. Gak nyamannya nih kan, gak nyamannya di sini. Gitu. Ini kan bener. Mana di situ? Oke, di situ. Mau dihilangkan, dipegang saja, terus dipegang. Rasa nyaman di situ. Oke. Mau dihilangkan rasa nyaman itu atau dibuang? Apa ya, jangan dibuang lah. Rasa nyamannya, Rasa nyamannya jangan dibuang. Rasa nggak nyamannya? Rasa gak nyamannya yang dibuang. Di mana rasa nggak nyaman itu kalau kamu boleh ditunjukkan? Rasa gak nyamannya saya di kepala saya. Di kepala saya Oke. selalu berpikiran jahat itu. Oke, dipegang. Oke. Oke. Rasa nggak nyamannya di situ, itu. Oke. Mau dibuang? Iya. Oke. Sekarang alihkan rasa nggak nyaman itu dengan sangat nyata, pegang saja. Ya, bisa dengan sangat nyata. Nanti alihkan, pindahkan, terus sampai ke kaki, sampai hilang. Oke ya, jadi alihkan nanti sampai ke bawah, sampai ke sini, terus kamu lempar rasa nggak nyaman. Jika siap membawa rasa nggak nyaman itu, alihkan, siap. Oke, jadi mulai sekarang sampai hilang seluruhnya. Pindahkan, jadi rasa nggak nyaman pindahkan sampai ke kaki, sampai ke kambur. Ulangi lagi sampai habis, sampai rasa nggak nyaman itu hilang. Sambil kamu bayangkan rasa nggak nyaman itu mulai pindah, kamu buat. Lagi sampai habis, sampai hilang, sampai rasa nggak nyaman itu betul-betul sudah hilang dan pikiranmu mulai nyaman. Gimana rasanya? Lebih enak? Iya. Lebih enak? Iya. Oke, masih ada rasa nggak nyaman lagi? Lumayan sedikit nyaman. Nyaman. Oke, diulangi lagi sampai hilang. Rasa nggak nyamannya masih ada di daerah mana? Tadi kan di sini. Ada lagi di mana? Ambil situ. Oke. Ada rasa nggak nyaman juga di situ. Berarti ada nyaman di situ, ada nggak nyaman di situ. Iya. Oke, boleh dipisahkan. Yang nyaman biarkan di situ, yang nggak nyaman dibuang, dipindah ya. Oke, sama lakukan. Ambil, terus geser, dan buang seperti tadi. Oke, saya izinkan sampai selesai, sampai hilang semua rasa nggak nyaman itu. Oke, pindahkan, buang, sampai ini. Oke, tarik nafas yang dalam, relax, sambil beratkan nafas Anda dengan semakin nyaman, apapun suara yang ada, semoga akan semakin relax dan nyaman, termasuk Anda masih mengikuti suara saya, ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, nyaman? Masih ada rasanya nggak nyaman? Ada di mana? Atau sudah hilang semua? Sudah. Iya. Sudah, wah luar biasa. Nah, jadi sederhana sekali ini itu hipnoterapi, tidak harus merem. Memindahkan suatu rasa nggak nyaman, rasa nggak sakit dibuang, dipindah, itu juga terapi. Kenapa? Karena rasa nggak nyaman itu adalah pikiran, perasaan yang bercampur dan mental di situ. Termasuk orang dendam kalau dipindah, dibuang dia akan hilang. Tapi selama belum dibuang masih disimpan dia nggak akan bisa. Dan memang ada orang yang menikmati rasa sakit, nggak mau, nggak, biar di sini aja kan rasa sakitnya. Kenapa nggak dibuang? Enggak, udah, ya udah, kalau nggak mau ya udah biarin dulu sampai dia mau itu dibuang. Makanya saya tanya mau nggak dibuang? Kalau oh ya mau kan buang aja. Oke. Sekarang tinggal rasa apa yang masih ada di kepala sama di dada? Yang masih tersisa rasa apa? Rasa nyamankah atau rasa nggak nyaman? Yang tersisa rasa nyaman. Nyaman. Oke. Mau dikuatkan rasa nyaman itu? Iya. Oke, baik. Tanganmu letakkan dalam sini. Oke, sekarang memperkuat atau menambah rasa nyaman. Ya. Ya, membuat rasa nyaman. Sambil kamu bayangkan perilaku baiknya pacarmu yang paling menyenangkan bagimu, kamu melihat perilaku yang seperti apa di pacarmu, sambil kamu mengingatnya dan rasa nyaman itu semakin banyak, maka masukkan dalam dirimu. Ya, masukkan dalam dirimu. Wah, nyaman sekali kapan begini mas, begitu mas, gitu. Sambil kamu bayangkan, ingat-ingat perilaku baiknya pacarmu, kekasihmu, sambil kamu mengingat dan masukkan rasa nyaman itu dalam dirimu dan nyaman dan nyaman. Di saat ada perilaku itu ataupun tidak ada, kamu merasakan perilaku itu ada dan kamu senang dengan perilaku itu dan kamu merasa nyaman. Kalau sudah cukup boleh dilepaskan tangannya. Kalau belum, masukkan aja sampai selesai, tidak apa-apa. Hipnosis tidak harus tutup mata, asal dia bisa membayangkan, dia paham. Yang penting dia paham apa yang kita bicarakan. Gitu ya. Jadi kalau tidak paham apa yang kita bicarakan, ya risiko. Misalkan
orang Inggris kita ngomong bahasa Indonesia dia nggak paham. Tolong duduk, what? Duduk, what? Bukannya terhipnotis malah berdebat Nah, nanti ya kayaknya. sit down, gitu. Iya. Nah. Kemudian Kang, ini tadi kan dia sudah melakukan hipnotis ya Kang ya, untuk menerapi diri dia. Hipnotis untuk terapi. Betul. Istilahnya hipnoterapi. Apakah bisa dilakukan sendiri di rumah Kang? Sangat bisa, karena memang sebenarnya semua hipnotis adalah self hipnosis. Semua hipnotis adalah menghipnotis dirinya sendiri. Ya dia lakukan dia menghipnotis dirinya sendiri. Saya Karena dia hanya tadi pemandu. oh iya. Betul. Bisa dia nggak mau, enggak kan nggak mau gue lagi. Sugestinya dari Kang Saya Mas hanya memberikan. fasilitatornya, hanya memberikan saran. Betul nggak yang kamu ingin gini? Iya betul. Bisa dia nggak mau nggak bisa. Jadi sebenarnya semua hipnotis adalah self hipnosis, menghipnotis dirinya sendiri. Bisa dia nggak mau nggak bisa. Contoh, ada orang punya rasa sakit jengkel, boleh nggak rasa sakit itu kita buang? Nggak mau. Ini biar di sini aja, nggak bisa ya sudah. Mungkin dia Karena emang suka. dia merasa nyaman. Loh, banyak kejadian begitu. Contoh, tapi kenapa bisa kejadian itu terkadang? Karena dia sering terhipnotis masa lalu atau disebut traumatik. Tapi juga sudah terbiasa. Contoh ini sering ngasih dalam asmara. Udah nyaman? Udah. Sudah. Ini orang lain bukan kamu. Sampai kamu terhipnotis sambil nyaman, rasakan kenyamanan itu sampai kapan kamu dudukkan. Ya. Nanti setelah ini kamu tak meterapkan bahwa antara entah ada laki-laki itu apa tidak kamu tetap bahagia. Aku sambil rasakan yang itu. Contoh, ada seorang perempuan punya kekasih laki-laki kasar, sampai ditabuk. Pernah loh saya punya klien ditabuk, ya. Ditabuk, dia senang-senang aja, nyaman-nyaman saja. Kecewanya sebentar. Orang tuanya bilang begini, udahlah putus sama pacar kamu kasar seperti itu. Padahal orang tua sudah nyuruh putus. Apakah perempuan ini ngikutin orang tuanya? Enggak, dia masih bela pacarnya. Orang tua datang ke tempat saya, terus apa yang terjadi? Ternyata si wanita ini sebenarnya kejadian traumatik, tapi dia sudah terbiasa dari hati. Itu dulu dia sering lihat bapaknya kasar dengan ibunya. Bapak saya kasar dengan ibu saya aja, punya anak seperti saya, ujungnya masih baik, nggak bisa. Berarti itu bapak saya adalah sayang kepada ibu. Asumsi anak ini dalam benaknya adalah kalau disakiti itu bukti sayang. Akhirnya di saat dia disakiti oleh laki-laki dianggap itu hal biasa, hal sayang. Gara-gara apa? Kecilnya sering melihat. Padahal itu nggak betul. Nah, ini disebut traumatik masa lalu yang diasumsikan bahwa itu juga wajar, padahal tidak wajar. Nah, ini terjadi di banyak orang. Yang paling bahaya lagi kalau anaknya tadi laki-laki ya Kang ya, bisa jadi kedepannya mungkin nanti sama istrinya juga kehidupannya seperti itu. Kasar ya. Makanya perlu disembuhkan. Dengan hipnoterapi ini salah satu caranya. Betul, gitu, bahwa kan? perilaku bapak kamu itu tidak bagus. Dan jadilah kamu pribadi yang baru, menghormati wanita tanpa kasar. Itu juga laki-lakinya butuh diterapi. Dua orang butuh diterapi. Laki-lakinya harus diterapi supaya perilaku menjadi baik. Perempuannya diterapi bahwa perilaku kasar itu tidak wajar. Itu bukan cinta, tapi itu adalah kejadian tidak perlu. Maka menghindari perilaku itu. Iya, apalagi nanti kalau nanti jadi nikah nanti seperti itu, Anaknya pun seperti itu, akhirnya berturut-turut seperti itu, begitu ya kan? Laki-laki suka menyiksa, perempuan suka disiksa. Ini kan nggak sehat dalam family terapi. Makanya saya juga ada layanan family terapi atau konsultasi tentang rumah tangga. Baik secara spiritual maupun secara emosional maupun secara perilaku. Untuk ini tadi kan, Ya, apakah kita cuma terapkan. satu kali kan? Cukup sekali selesai. Sekali sudah selesai. Kalau yang diingat itu aja kan kadang-kadang keinginannya terlalu banyak. banyak. Kalau banyak keinginan maka beberapa kali gitu ya. Hari ini pengennya apa, terapi ini apa. Mungkin lebih baik memiliki benar-benar orang yang profesional. Jadi nanti kalau dia ada apa-apa larinya ke situ. Butuh terapi, larinya ke situ. Betul sekali. Ya pemirsa, jadi begitu. Himman tidak harus jati hidup, tidak tidur, sudah enak nyaman. Sudah enak nyaman. Ya, kita sasaran terakhir nih menetralkan. Netral begini, dia kan seneng nih perilaku baiknya cowok itu. Tapi cowok ini kan belum jadi suami. Khawatir saya nanti kalau nggak cocok, dia hanya nyaman sama dia, supaya bisa move on boleh, sama jadi pasangan itu tidak jadi masalah. Netral dalam artian dia merdeka, bahwa saya pribadi yang
Merdeka. Sama kamu itu pilihanku, enggak sama kamu juga Pilihan. pilihanku. Jadi Jadi bisa mudah move on. netral merasakan sesuatu ya kan ya. Netral merasakan atau netral dalam dirinya, aku ini orang yang Merdeka. Jadi misalkan nanti ini tidak dinetralkan ya jenis rasa ini, bisa jadi nanti kedepannya si cowoknya berlaku yang kurang kurang baik, misalkan bagi dia seneng-seneng aja gitu ya. Tidak, tadi Tidak. kan begini, perilaku yang tidak baik kan nggak nyaman di hubungan. Perilaku baiknya cowok Diingat-ingat berarti terus. yang dia senangi jadi perilaku iya. baiknya. Baiknya. Jadi tadi sugestinya Oh. adalah perilaku baik apa yang ada pada kekasihnya dan kamu nyaman. Berarti setiap Mbak Sasa ini lihat kekasihnya perilakunya yang itu dia senang, nyaman. Nyaman sekali. Senangi, masa kok Iya. gitu? Dikhawatirkan. Bahkan mungkin perilaku itu kok ada di cowok lain dia senang. Oh gitu. Apa ya juga yang dinetralin Enggak apa-apa. Yang dimitralkan gini maksudnya, jadilah orang yang merdeka. Saya ingin memunculkan dalam hatimu hati yang netral. Perilaku tadi tetap boleh ada, boleh kamu hilangkan, terserah kamu. Ya, yang saat ini yuk kita rasakan dirimu bahwa kamu pribadi yang netral. Sampaikan bahwa aku pribadi yang netral. Boleh apapun yang kamu lakukan, yang penting kamu nyaman, boleh. Dalam hati sampai kamu pribadi yang netral, kamu orang yang merdeka. Baik lihat perilaku apapun, kamu punya hak untuk memilih sebuah keputusan. Baik dengan kekasihmu ataupun kekasih yang nanti penggantinya atau bagaimana, apapun kamu yang paham. Oke. Rasakan dirimu nyaman dan rileks dan tetap merasakan bahagia apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan kamu pribadi yang netral, pribadi yang bahagia, yang berbeda. Punya hak untuk memilih apapun yang kamu pilih dan kamu sukai. Kuatkan dalam hatimu bahwa aku pribadi yang netral, aku punya kekuatan yang sangat mandiri. Segala pilihan ada pada diriku. Ada suatu perilaku yang tidak baik pun kalau aku mengatakan aku tidak akan terpengaruh, maka tidak akan terpengaruh. Jadi rasa sakit itu tidak akan masuk dalam tubuhku, tapi tetap netral dalam diriku. Bahkan ada orang yang sangat baik pun tetap netral bahwa rasa baik itu pun wajar. Itulah manusia. Hanya aku yang bisa mengizinkan rasa baik itu masuk atau tidak. Jadi yang paling penting adalah diriku orang yang merdeka, yang netral. Apapun yang aku izinkan masuk ke dalam diriku sesuai dengan izin. Jika mengerti, katakan mengerti. Oke. Jika ada rasa nyaman, rasakan rasa nyaman itu ada dalam diri kamu. Dan ini sampai kapanpun tetap ada rasa nyaman jika kamu inginkan. Hanya cukup dengan pegang tanganmu seperti itu atau dadamu seperti itu. Jika kamu setuju, katakan setuju. Oke, bagus. Oke, sampaikan mulai sekarang dalam hatimu saat ini dan sampai kapanpun. Di saat aku memegang dadaku dengan seperti itu kurang lebihnya, maka rasa nyaman ini sangat mudahnya muncul dengan otomatis, dengan sangat rileks dan nyaman. Dan aku jadi pribadi yang netral, jadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Tanpa orang lain pun aku tetap bahagia. Tanpa siapapun aku tidak tergantung dengan siapapun. Aku pribadi yang merdeka, bahagia dan semua keputusan pada diriku sendiri. Jika ada dirasa cukup, sampai kapan netral aja. Dan misalnya kamu butuh tidak berarti ya aku orang merdeka, aku netral, aku bisa memilih kehidupanku yang bagaimana. Bukan soal kamu mas, cari kamu masih banyak di sana, masih bisa cari yang lebih baik. Atau setiap ada orang emosi, yang emosi kan kamu, aku nggak emosi, aku tenang aja, aku netral aja, pribadiku nyaman. Oke, sampai kapanpun dan jika kamu ingin seperti itu, udah tinggal tempel begini, aku jadi orang yang dimengerti. Rasakan sampai itu cukup. Jika cukup boleh kamu lepaskan aku. Jika belum, selesaikan. Sampai kamu bisa nyaman dan cukup. Dan menempel pada dirimu katamu amin. Masih proses ya kan? Iya. Dari mana sih Sasa rasanya? Apakah lebih rileks? Enak. Iya. Nyaman, relax dan mungkin ini akan terus diperlukan lagi. Iya, bagus. Tinggal begini aja. Bahkan tanpa desa diri begini. Ya. Sama tadi sini namanya angkor atau jangkar atau pengikat. Peningkat. Supaya setelah ingat itu, melakukan itu, ingat perasaan itu.
Aduh, enak banget Enak ya kan? kayaknya. Contoh, ini pernah dengar lagi romantis, ada suara musik pas di restoran itu. Tahu-tahu Anda dah pergi keluar sana, ada suara musik itu. Terbawa juga. Pas aku ditembak. Iya bener kan. Nah Sampai itu sekarang namanya anchor. Anchor. Itu sampai kapan lo nggak dibuang akan tetap ada. Jadi saat ingat suara itu atau harumnya wangi. Ini baunya dia. Aduh iya. Terbawa sama. juga. Terbawa sama itu anchor namanya jangkar. Tadi dia tak anchor begini sama senyum. Kalau senyum, rasa nyaman ingat. Sama gini, aku merdeka. Jadi kalau tuh pacarnya nggak berantem, tinggal gini aja. Nyaman. Urusan lo. Nyamannya bukan gini, nggak peduli lo mau berantem kayak mau pergi kayak. Karena apa? Sugesti saya jadi orang merdeka. Aduh, pengen juga deh Jadi digituin move kan. on-nya gampang dia gini move Iya. on. Besok ganti bisa karena aku orang merdeka. Dengan merdeka ini aku nyaman. Jadi ada pasangan ataupun tidak aku nyaman aja bisa cari yang lain. Lo masih banyak, di sana masih banyak yang baik. Ini sangat bermanfaat sekali Sangat ya, Bu, ya bermanfaat. bagi kehidupan kita sehari-hari Iya. gitu ya. Kan Ya. tentunya kalau hipnotis tadi kan memang hal-hal yang positif. Betul. Sedangkan gendam itu hal yang negatif ya kan. Karena kan negatif. Walaupun Bagi- hipnotis bisa digunakan untuk negatif. Negatif. Tapi kalau mungkin kita permudah aja kalau hipnotis digunakan untuk negatif ya dianggap itu dendam lah. Iya, dimasukkan ke Dendam gendam lah. gitu ya. Gitu. Baiklah pemirsa, itulah tadi edukasi dari Kang Mas Rukan mengenai gendam dan hipnotis. Ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang memiliki ilmu hipnotis, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya Nima Ashifa beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa saksikan program Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Rukan hanya di Para Psikologi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.